Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, di video kemarin kita bahas tema yang mirip dengan iOS. Jadi buat kalian yang nggak suka dengan tema-tema iOS, kali ini kita bawa tema yang konsepnya berbeda nih. Kali ini kita akan mau mereview tema dengan konsep One UI 7 asli. Ini temanya simple banget. Jadi buat kalian yang suka dengan tema-tema simple, apalagi yang nggak suka dengan tema iOS dan lebih suka dengan tema-tema yang seperti ini, kalian wajib tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh ya nih, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Gini, seperti barusan sudah kita bahas di awal video, kalau kali ini kita akan bahas tema dengan konsep One UI. Ini nggak tahu ya, One UI 7 apa One UI berapa. Intinya sih ini tema Samsung lah ya. Dan ini temanya simple tapi keren ya. Dan yang pasti tembus di bagian sistem. Dan ini bisa kalian gunakan di HyperOS 1, HyperOS 2, dan juga HyperOS 3. Oh ya nih, kalau mungkin karena video kemarin juga banyak yang komplain, ya bukan komplain sebenarnya sih. Jadi banyak yang bilang kalau temanya itu nggak ditemukan dari link yang saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi di video kali ini nanti selain link saya juga sertakan tema backupnya. Jadi kalian bisa ambil tema backupnya kalau emang link dari temanya itu udah nggak ada. Dan oke, untuk full reviewnya kita mulai dari home screen-nya terlebih dahulu. Oh ya, disclaimer terlebih dahulu ya. Untuk widget yang di bagian atas ini, untuk widget di bagian widget jam dan juga indikator baterai ini widget dari pihak ketiga ya. Dan nanti untuk link downloadnya saya sertakan di kolom deskripsi juga. Ini tak widget ya dari Play Store dan itu berbayar. Tapi tenang aja, nanti aku sertakan link yang gratisnya, dan ini udah pro ya. Dan untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Untuk icon packnya dia clean banget ya, ala-ala Samsung gitu, membulat. Dan untuk di bagian bawah sini ini ada docksbar, dan ini untuk docksbarnya juga ini docksbar pihak ketiga ya. Di sini saya menggunakan e-wall, dan sama seperti biasa ini berbayar juga, tapi nanti seperti biasa juga ini aku sertakan untuk link download yang pro-nya, dan itu bisa kalian unduh secara gratis. Jadi buat kalian yang skip videonya pasti kalian akan bingung nantinya, makanya kalian jangan skip videonya biar kalian nggak gagal paham. Untuk di bagian control center pada tema ini ada perubahan, dan tema ini kompatibel ya di dual mode, direct mode, dan juga dark mode. Jadi kalian bebas nih mau pakai light mode, dark mode juga sama aja karena tema ini kompatibel di dual mode. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Oke nih, untuk di bagian papan telepon ala-ala UI ya, ala-ala One UI gitu ya. Sebentar nih, kayaknya keterangan deh. Oke, untuk di bagian papan teleponnya sini ini ala-ala One UI, dan ini numerik nomornya yang pasti udah ada perubahan ya, karena untuk pada bawahnya dia agak besar dan ini lebih kecil. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Walaupun memang perubahannya nggak terlalu signifikan karena dia menggunakan konsepnya OS standar bawaan gitu ya. Dan oke nih, untuk di bagian reset di sini nggak perlu kita bahas ya. Untuk di bagian kontrol volume tema ini udah ada perubahan. Dia untuk backgroundnya gitu ya, memang nggak transparan, tapi untuk warnanya dia udah ada perubahan. Setelan atau setting pada tema ini yang pasti ada perubahan ya. Dia simple, clean, dan juga minimalis gitu. Dan saya suka jujur untuk tema-tema seperti ini. Dan untuk di bagian tentang telepon, logo dari HyperOS di sini masih menggunakan tampilan yang standar dan asli nih. Buat kalian yang pakai Poco X6 Pro, capek nggak sih kalian nungguin update HyperOS 3? Karena di Poco X6 Pro aku nih nggak dapat nih ya HyperOS 3, nggak tahu kapan nih. Dari kabar-kabar katanya pertengahan bulan sampai akhir bulan dan sampai awal bulan lagi itu tetap nggak ada. Tapi buat kalian yang udah dapat update untuk HyperOS 3 di Poco X6 Pro, kalian bisa menulisnya di kolom komentar biar agak semangat gitu nungguinnya, biar nggak putus asa gitulah. Dan oke nih, kita lihat untuk tampilan di bagian lock screen ya. Simple banget untuk di bagian lock screen. Dan ini untuk wallpaper di bagian lock screen ini bawaan dari temanya. Dan untuk di bagian lock screen dia hanya seperti ini aja, ada widget jam, hari, dan juga kalender. Ada perakhiran cuaca juga. Di bawah sini ada dua shortcut aplikasi, center dan juga ke kamera. Sayangnya di bagian lock screen ini nggak ada kostumisasi apapun. Dan oke, untuk widget bawahnya dia seperti ini ya. Untuk widget bawahnya juga keren ya, dia widget UI Samsung banget untuk tampilan di bagian bawahnya. Tapi saya lebih suka menggunakan widget yang seperti ini. Dan buat kalian yang suka dengan widget-widget seperti ini widgetnya ada banyak banget ya. Dan di sini saya menggunakan dark widget ya, dark widget tuh. Dia widgetnya keren-keren banget. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tinggal kalian tap aja seperti ini dan nanti secara otomatis ada di bagian home screen gitu ya. Nah, sebentar.
kita pilih yang seperti ini, dia langsung otomatis ada di bagian sini tuh. Dia widgetnya keren ya, dia widgetnya emang konsepnya dark banget. Jadi buat kalian yang suka dengan kustomisasi tema-tema dark, ini widgetnya bermanfaat banget. Dan ini widgetnya banyak banget loh, dan ini nanti aku sertakan yang pro ya, tapi versi gratisnya. Dan oke, buat kalian yang mencoba tema ini atau ingin mencari tema ini secara mandiri atau ingin cari sendiri, tema ini bisa kalian temukan di region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul One Yoi ya, One Yui, ini One Yui ya, cuman dia tulisannya One Yoi ya, dia bacanya One Yui ya, dan di channelnya Etomox. Dan untuk ukuran filenya dia kecil ya, hanya 7,7 MB. Tapi walaupun hanya 7,7 MB, untuk di bagian sistem secara keseluruhan tema ini udah tembus. Gimana nih menurut kalian? Kalian lebih suka dengan tema-tema seperti ini atau tema yang ekstrim gitu, yang guys semacam tema-tema anime? Kalian bisa menulisnya di kolom komentar. Oh ya, kalau kalian punya rekomendasi tema keren lainnya, kalian juga bisa menulisnya di kolom komentar. Untuk next video nanti kita akan bahas temanya, dan kita akan kostum sedikit-sedikit biar temanya jadi lebih keren. Nah, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.